Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1833. Bagaimana cara 7 Dewa Iblis menghilang? Tidak mungkin menghilang begitu saja. Bukan. Ini mustahil. Bagaimana puluhan ribu orang bisa menghilang di bawah pengawasan Dewan Angkasa? Ada penjelasan lain. Yaitu seperti manusia bayangan dari Waregel atau Shadow Warrior dari Pulau Leste. Mereka bisa menyembunyikan tubuh mereka dan menyatu dengan lingkungan. Jika mereka dapat melakukan hal itu kemungkinan bisa terjadi. Tapi hanya sebagian orang. Atau beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Puluhan ribu orang tidak mungkin bisa melakukannya. Kemana mereka pergi? Taktik apa yang mereka gunakan? Nathan Clark, trik apa yang kamu mainkan? Di mana orang-orang itu? Di mana yang lainnya? Harimau tanah mau tidak mau bertanya. Betul, Nathan Clark. Jangan main-main. Di hadapan kekuatan absolut, trikmu tidak berguna. Ya, Nathan Clark. Cepat serahkan dirimu. Lalu serahkan semua anak buahmu. Mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan keadaan utuh. Sambil berbicara kejam, sekelompok orang ini melihat sekeliling dengan waspada. Tidak ada satu orang pun yang berada dalam keadaan bahaya. Begitu juga dengan Master Peringkat Langit. Nathan Clark tertawa. Orang-orang ini ternyata ketakutan. Dia tertawa. Jangan khawatir. Hanya ada aku di Gunung Skyfing. Omong kosong. Hanya hantu yang akan mempercayai kata-katamu. Kami menyaksikan begitu banyak pasukan Dewa Iblis memasuki Gunung Skyfing. Bagaimana bisa hanya tersisa satu orang? Nathan Clark. Berhentilah berbohong. Jika ada konspirasi, tunjukkan saja. Begitu Nathan Clark bersuara, dia langsung dibantah oleh sekelompok besar orang. Nathan Clark tertawa. Tampaknya Dewa Iblis telah menimbulkan trauma untuk sekelompok orang ini. Untuk menghadapi kalian, aku sendiri sudah cukup. Tidak butuh mereka. Kalian tidak perlu mencarinya. Mereka sudah pergi. Nathan Clark berkata sambil tertawa. Pergi. Siapa yang sedang kamu bohongi? Begitu banyak pasukan iblis dari arah mana mereka pergi. Mengapa kami tidak melihatnya? Ya, bahkan langit di atas Gunung Skyfing berada dalam kendali kita. Walaupun mereka terbang sekalipun itu tidak mungkin. Kamu bilang mereka telah pergi. Siapa yang ingin kamu bohongi? Semua orang meraung marah. Tapi ucapan Nathan Clark tidak salah. 7 Dewa Iblis membawa semua orang pergi. Inilah mengapa 7 Dewa Iblis sangat menentang rencana Nathan Clark. Mereka sama sekali tidak menduga rencana Nathan Clark adalah meminta mereka untuk memimpin semua orang mundur. 7 Dewa Iblis tentu saja tidak setuju dengan ini. Tapi ini perintah Nathan Clark. Mereka hanya bisa melaksanakannya. Jadi mereka membawa semua orang, termasuk Jin Venel dan lainnya, meninggalkan Gunung Skyfing. Adapun cara mereka meninggalkan Gunung Skyfing, tidak terawasi oleh Dewan Angkasa. Bukan dengan terbang atau menghilang begitu saja. Sebenarnya, Nathan Clark membuat keputusan ini setelah memastikan lokasi Gunung Skyfing. Dia meminta pasukan rahasia untuk menggali terowongan di Gunung Skyfing. Neslandia awalnya disebut negara setan yang gila infrastruktur. Terlebih lagi, sekelompok master yang melakukan penggalian secara langsung. Mereka hanya membutuhkan 1 hari untuk menggali terowongan rahasia ini. Itu sebabnya 7 Dewa Iblis bisa memimpin puluhan ribu orang menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Meninggalkan gunung ini melalui terowongan. Hal ini tidak akan pernah terpikirkan oleh Dewan Angkasa dan yang lain. Bahkan jalur langit sudah diblokir. Tapi masih ada ruang di bawah gunung. Kini, di Gunung Skyfing memang hanya tersisa Nathan Clark seorang diri. Untuk mencegah konspirasi lawan berhasil. Dia menggunakan trik ini, meminta 7 Dewa Iblis membawa orang-orang pergi dengan diam-diam, mencegah mereka bertemu dengan pasukan Dewan Angkasa. Langsung menghancurkan rencana pasukan Pulau Leste. Mereka ingin membuat dunia bela diri Neslandia bertarung dengan pasukan Dewa Iblis, agar bisa melemahkan kekuatan bela diri Neslandia. Tapi Nathan Clark tidak akan membiarkan mereka berhasil. Gawat, kami menemukan jalan rahasia di sebelah utara. Langsung menghubungkan gunung dan pintu keluar ke tempat lain. Kami curiga bahwa 7 Dewa Iblis membawa orang-orang pergi melalui terowongan ini. Pada saat ini, Master Dewan Angkasa menemukan terowongan rahasia itu. Nathan Clark,
Apa yang kamu lakukan? Bab 1834. Untuk menghadapi kalian, aku sendiri sudah cukup. Sekarang, semua anggota Dewan Angkasa tahu mengapa orang-orang bisa menghilang begitu saja. Sungguh sulit dibayangkan. Nathan Clark benar-benar menggali terowongan di gunung. Sulit untuk dipercaya. Akhirnya bisa menjelaskan mengapa begitu banyak orang menghilang begitu saja. Menghadapi situasi ini, Dewan Angkasa dan yang lain juga tidak berdaya. Jika atasan mempermasalahkan, ini adalah kelalaian tugas yang besar. Tanggung jawab akan jatuh ke atas kepala mereka. Jika Nathan Clark pergi diam-diam dengan semua pasukan Dewa Iblis, mereka akan menjadi gila. Semua akan menjadi tanggung jawab mereka. Untungnya, Nathan Clark masih ada di sini. Kalau tidak, akan sangat merepotkan. Tetapi ada satu pertanyaan lain muncul di benak mereka. Tidak. Seharusnya ada beberapa pertanyaan. Mengapa Nathan Clark membiarkan 7 Dewa Iblis membawa semua pasukan pergi? Hanya menyisakan dirinya sendiri di sini. Bukankah dia mencari mati? Ada kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa tidak digunakan? Jika tidak ingin melarikan diri, maka seharusnya meminta semua orang tinggal di sisinya. Pasukan Dewa Iblis adalah pasukan yang sangat kuat. Mengapa membiarkan mereka pergi? Sulit dipahami. Dilihat dari sudut pandang manapun masalah ini sulit dipahami. Bahkan Nathan Clark tiba-tiba telah mengumpulkan semua pasukan Dewa Iblis. Keputusan yang di luar dugaan. Bukankah ini membiarkan semua orang untuk menangkap mereka sekaligus? Dipikir sampai kepala bocor pun tidak ada yang mengerti. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Nathan Clark melakukan ini demi Neslandia? Dia melakukan hal yang tidak bisa dimengerti orang. Hanya untuk mengurangi kerugian Neslandia. Mencegah konspirasi musuh berhasil. Selamanya dia adalah Dewa Perang Kunlun. Selamanya tetap menjadi Adipati Agung. Sampai kapanpun, kamu harus percaya padanya tanpa syarat. Serahkan segala sesuatu padanya. Dewan Angkasa tidak menduganya. Pasukan Pulau Leste bahkan tidak menduganya. Tepat ketika mereka ingin duduk menyaksikan harimau berkelahi, mereka baru menyadari bahwa semua harimau telah melarikan diri. Semua yang mereka prediksikan tidak terwujud. Hanya ada Nathan Clark seorang diri. Jika mereka ingin menyamar menjadi Nathan Clark dan membunuh semua orang seperti 2 kejadian sebelumnya, juga tidak mungkin terwujud. Belum lagi mata seluruh dunia tertuju ke tempat ini. Terlebih lagi, semua orang yang hadir adalah master terbaik. Sepertinya ada yang tidak beres. Sekelompok pasukan Pulau Leste yang tidak jauh dari Gunung Skyfing mulai mengerutkan kening. Karena di antara para petinggi Dewan Angkasa ada mata-mata mereka. Ketika mata-mata membawa berita itu, mereka ikut terkejut. Semua orang menghilang. Cepat kirim orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka segera mengirim master ke Gunung Skyfing untuk menyelidiki situasi secara langsung. Mereka tidak menyadari. Dengan melakukan hal itu jejak mereka akan terungkap. Orang-orang yang diatur oleh Nathan Clark sedang mengamati mereka. Terutama 7 Dewa Iblis yang pergi. Mereka juga mulai bertindak. Sebagian pergi untuk menyelamatkan Kirana. Sebagian lainnya pergi untuk menyelidiki petunjuk. Puncak Gunung Skyfing. Naga langit memelototi Nathan Clark. Nathan Clark, apa yang ingin kamu lakukan? Nathan Clark tersenyum. Tidak melakukan apa-apa. Bukankah kalian ingin membunuhku? Ayo, menghadapi kalian. Aku sendiri sudah cukup. Kamu terlalu arogan. Kamu pikir tidak ada tandinganmu di dunia ini. Kamu hanya berada di peringkat langit Neslandia ke-6. Orang yang lebih kuat darimu tidak sedikit. Nathan Clark, hari ini adalah hari kematianmu. Kata-kata Nathan Clark menyebabkan ketidakpuasan dari banyak orang. Tapi para master masih memikirkan mengapa Nathan Clark melakukan hal ini. Pada saat ini, Ernest Suarez, yang berada di tengah kerumunan, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sebelumnya dia tidak terlihat. Nathan Clark baru saja mencarinya beberapa kali, tetapi tidak dapat menemukannya. Si brengsek ini bersembunyi sangat dalam. Celaka. Strategi memancing harimau pergi dari gunungnya, kata Ernest Suarez tiba-tiba. Dia tidak dapat memahami semua alasan mengapa Nathan Clark menarik 7 Dewa Iblis. Tetapi dia dapat menebak salah satu alasannya. Nathan Clark pasti mengirim orang untuk menyelamatkan Kirana.
Ini hal yang pasti. Aku ada urusan mendadak. Pembasmian Nathan Clark aku serahkan pada kalian. Aku harus pergi sekarang. Sebelum Ernest Suarez menunjukkan wajahnya, dia meninggalkan Gunung Skyfing dan langsung menuju markas sains dan teknologi Taskun. Bersambung.